memacu energi agar dinamika dalam gerakan perubahan tetap berjalan pada sumber yang sama. Sosialisasi ini merupakan memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan, terutama dalam menyusun program serta rencana kerja untuk operasional. Ya, akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua sivitas akademika yang telah meluangkan waktunya siang hari ini dalam kegiatan sosialisasi visi, misi, sasaran, serta tujuan dari Prodi Akuntansi untuk kita gunakan bersama-sama sebagai acuan bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng Mulyaningsih SE Makate yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi visi misi dan Renstra Prodi Akuntansi yang akan disampaikan oleh Bapak Dendi Afrizal SAB MAK. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Bu Neneng selaku Wakil Direktur, rekan-rekan dosen, rekan sejawat. Mungkin ada praktisi juga ya dari Pak Rohendi, mungkin sudah bergabung atau belum. Dan teman-teman mahasiswa yang sangat-sangat saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tak lupa juga teman-teman Prodi ya, sudah hadir mungkin tenaga kependidikan, semuanya tenaga pendidik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam acara sosialisasi visi misi dan rencana strategis program studi akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan hari ini izinkan saya sebagai ketua jurusan program studi akuntansi untuk memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan yang pertama adalah visi dan misi program studi akuntansi, dan yang kedua adalah rencana strategis untuk 5 tahun ke depan yang dimulai dari 2021 tahun ini sampai 2025. Di sini saya sudah share dokumen rencana strategis yang sudah kami susun di Prodi. Yang pertama adalah berkaitan dengan visi misi program studi akuntansi. Nah, ini mudah-mudahan terlihat. Visi akuntansi atau visi program studi akuntansi Akademi Akpi yaitu menjadi program studi yang dapat menghasilkan lulusan yang cerdas, mandiri, dan memiliki karakter pada tahun 2025, khususnya di wilayah Banten. Penjelasan tentang makna visi ini sebagai berikut. Yang pertama adalah cerdas. Yaitu diharapkan program studi bisa menghasilkan luaran output yang berdampak pada peningkatan layanan kebutuhan masyarakat, kesempatan kerja, dan perbaikan ekonomi. Berikutnya yaitu adalah mandiri. Mandiri dalam arti pengelolaan memiliki kepribadian yang tangguh dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan yang berkembang secara dinamis. Ya, misalnya bisa memiliki kemampuan tidak hanya dalam akuntansi tapi juga dalam hal teknologi, karena perkembangan teknologi yang sangat dinamis pada saat ini. Berikut adalah karakter, memiliki kepekaan, ketajaman nurani, serta mampu memanfaatkan nilai-nilai luhur budaya lokal ya untuk berinteraksi kepada masyarakat. Itu adalah penjelasan visi. Berikutnya adalah misi dari program studi akuntansi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang akuntansi. Yang terakhir adalah mengembangkan kerjasama dan kemitraan. Ya, 4 pilar misi untuk mencapai visi di atas. Berikutnya ada tujuan strategis, di mana tujuan strategisnya di sini ada 5.
Yang pertama adalah tujuannya menghasilkan lulusan yang bermutu. Yang kedua, terwujudnya suasana perilaku akademis, agamis, dan kebangsaan. Berikutnya yang ketiga adalah menghasilkan penelitian dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang akuntansi. Yang keempat, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang akuntansi. Kemudian yang terakhir adalah terwujudnya peran aktif dalam pembangunan nasional. Itu tujuan strategisnya. Berikutnya adalah sasaran, di mana sasarannya ada 5 sasaran dari pengembangan program studi akuntansi. Yang pertama adalah tercapainya tata pamong yang baik, good governance. Yang kedua, tercapainya mutu pembelajaran dan lulusan yang unggul. Yang ketiga, tercapainya mutu dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul. Yang keempat, tercapainya mutu sumber daya keuangan yang akuntabel dan transparan. Yang kelima adalah terakhir, tercapainya mutu penelitian dan publikasi yang berkontribusi. Yang keenam, tercapainya mutu pengabdian pada masyarakat dalam bidang akuntansi khususnya, dan yang terakhir, tercapainya peningkatan kerjasama baik dalam dan di luar negeri. Berikutnya adalah ya di sini ada tabel strategi pencapaian. Nanti filenya akan di-share ya. Nanti filenya bisa saya share ke teman-teman yang hadir hari ini. Nanti di-share sama panitia. Di sini ada tabel strategi, ya, nanti bisa dibaca. Di sini ada visinya, kemudian ada misinya, tujuannya apa, sasarannya apa, kemudian strateginya seperti apa, sampai ke sumber daya terlibatnya siapa aja. Ya, di sini sudah kami bentangkan. Nanti mungkin teman-teman bisa dibaca ya di filenya. Berikutnya adalah, nah ini poin pentingnya dari sosialisasi ini adalah tahapan dalam pencapaian rencana strategis tersebut. Di mana yang pertama, sasaran yang pertama tercapainya tata pamong yang baik. Strateginya ada 4, meningkatkan pemahaman VMTS Prodi, kemudian berkoordinasi dengan SPMI, meningkatkan mutu akreditasi program studi, kemudian ada audit mutu internal. Indikator kinerjanya di sana penyusunan standar mutu pendidikan, penyusunan manual mutu pendidikan, penyusunan standar operasional prosedur, pelaksanaan audit mutu internal, dan penyusunan audit mutu eksternal. Nah, di sini baseline-nya sudah ada, dimulai dari 2021, kemudian bertahap harus meningkat di tahun 2022, kemudian bertahap harus meningkat juga di 2023 sampai ke 2025, harapannya sudah 100% tercapai dari strategi tersebut berdasarkan indikator kinerjanya. Begitupun dengan sasaran yang kedua, yaitu tercapainya mutu pembelajaran. Tercapainya mutu pembelajaran di mana strateginya adalah menyusun kurikulum, menyusun RPS, rekrutmen dosen, kemudian melakukan kerjasama. Indikator kinerjanya mulai dari penyusunan kurikulum, kemudian penyusunan RPS, studi lapangan, kemudian sampai kepada pelatihan kompetensi dan keahlian mahasiswa yang dilaksanakan secara rutin setiap semester. Ya, sama semuanya dimulai dari 2021 terus bertahap, diharapkan terus meningkat sampai tahun 2025. Berikutnya sasaran yang ketiga yaitu tercapainya mutu. Strateginya adalah meningkatkan mutu dosen, kemudian pemberian asuransi dan pensiun bagi dosen dan tenaga kependidikan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai sampai tahun 2025. Indikator kinerjanya mulai dari dosen mendapatkan sertifikasi, nanti ada Serdos, sertifikasi, kemudian mudah-mudahan nanti bisa studi lanjut ke doktor, ke S3, ya, kemudian sampai kepada program dana pensiun tadi untuk dosen dan kependidikan, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Ya, sama baseline-nya dimulai dari tahun 2021 terus meningkat, kita harapkan terus meningkat sampai ke tahun 2025. Berikutnya adalah sasaran yang keempat, yaitu tercapainya mutu sumber daya keuangan, yang dimana strateginya ada 8, mulai dari meningkatkan pendapatan dari luar, ya, jadi tidak hanya dari sumber mahasiswa, tapi bisa dari hibah-hibah seperti itu untuk penelitian dan PKM dosen, terus sampai kepada sistem akademik dan keuangan secara online. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi, di mana indikatornya mulai dari pendapatan
luar yang tadi ya meningkat minimal 10% dari total anggaran setiap tahun. Kemudian audit keuangan dan seterusnya sampai sarana laboratorium yang tersedia. Baseline-nya sama dari tahun 2021 sampai 2025. Sasaran yang kelima yang berikutnya adalah tercapainya mutu penelitian. Strateginya yang pertama mulai dari mendorong agar hasil penelitian dosen dapat dipublikasi pada jurnal ilmiah, baik itu nasional maupun internasional. Ya, untuk saat ini kita baru punya yang jurnal ilmiah nasional ber-ISSN. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang, bisa masuk ke dalam jurnal ilmiah internasional. Berikutnya ada mendaftarkan hasil luaran dosen guna mendapatkan hak ini dan paten, karena saat ini kita belum punya dosen yang mendapatkan hak atas kekayaan intelektual atau paten. Mudah-mudahan dimulai dari tahun 2021 ini semuanya bisa terwujud lah. Itu seterusnya berkaitan dengan penelitian, maka yang berikutnya berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat atau sasaran yang keenam. Strateginya adalah mewajibkan seluruh dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kita mulai dari tahun 2021 ini, di mana satu dosen minimal 1 kali melakukan pengabdian dalam 1 tahun atau dalam 2 semester. Ya, dimulai dari tahun ini sampai 2025. Mudah-mudahan bisa tercapai sampai 100%. Nah, itu harapan dan impian dari program studi akuntansi. Berikutnya ada sasaran yang ke-7, peningkatan kerjasama. Yang terakhir ini sepertinya ya, kerjasama baik dengan perusahaan atau industri lokal maupun nasional. Kemudian kerjasama dengan perusahaan dalam kaitannya dengan pemagangan mahasiswa. Di mana indikator kinerjanya peningkatan kerjasama sudah pasti, penelitian, kemudian dalam bidang pengabdian, kemudian untuk CSR, dan kerjasama dengan perusahaan atau industri lokal dalam rangka peningkatan atau penggunaan lab akuntansi yang sekarang sudah kita miliki ya, tapi belum begitu sempurna. Kita akan coba sempurnakan dimulai dari tahun 2021 ini. Mudah-mudahan semua strategi bisa berjalan dengan baik dan indikator kinerjanya bisa tercapai dengan baik. Ya, kita mulai bertahap, mulai dari tahun 2021 ini, mudah-mudahan dengan Bismillahirrahmanirrahim semuanya bisa tercapai targetnya sampai nanti di tahun 2025. Sebagai penutup, yang mau saya sampaikan yaitu rencana strategis penuh studi akuntansi tahun 2021-2025 merupakan dokumen resmi program studi akuntansi yang wajib dijadikan dasar penyusunan rencana kerja operasional, khususnya program studi akuntansi. Ya, tentu saja saya atau kami di sini sebagai program studi tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan, tanpa kerjasama, tanpa support dari berbagai stakeholder, baik dari dosen, dari mahasiswa, dari tenaga kependidikan, mau itu dari pengguna lulusan mungkin, atau dari praktisi dan lain sebagainya. Kami sangat berharap semua elemen stakeholder dapat membantu dalam mewujudkan visi dan misi program studi akuntansi ke depan. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa meningkatkan pemahaman dan kita bisa saling bersinergi untuk terus bekerja sama, bekerja keras, bekerja cerdas, sampai bekerja tuntas. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dendi Afrizal SAB MAK yang telah memaparkan sosialisasi pada siang hari ini. Sampailah kita di penghujung acara, marilah kita tutup acara sosialisasi hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara izin undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.